pengen punya istri kayak mama. Kalau lagi ruku gitu kan agak deket ujung, jadi tis gitu kan bisa aja. Lo tuh nggak tahu perjuangan gue gitu. Aku sih udah dicap duta poligami sama netizen. Halo Moms, Dads, dan geng sehat. Selamat datang di Ngoprek, ngobrol habis praktek di channel YouTube Gue Sehat. Nah, hari ini kita akan kedatangan bintang tamu, seorang aktris dan aktor yang pastinya geng sehat pasti sudah kenal. Seperti yang geng sehat tahu, biasanya di Ngoprek ini kita banyak bahas tentang dunia parenting, pengasuhan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pasangan, dan lainnya. Kali ini kita akan coba bahas sama aktris dan aktor ini. Kita sambut ya, ada Mbak Citra Kirana dan juga Mas Fedi Nuri. Halo. Oke, halo. Apa kabar Mbak Citra, Mas Fedi? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Nah, kita kan bakal banyak bahas tentang ini ya, dunia pengasuhan anak, keluarga, ya. Sesuai sama selain berkarir sebagai aktris dan aktor, pasti kan Mbak Ciki juga seorang ibu dari satu orang anak ya, Mbak? Iya. Oke, kalau Mas Wedi juga seorang ayah dari 3 orang anak, Ya. gitu ya, putra. Kita kira-kira akan bahas tentang parenting dulu kali ya. Mungkin kita mulai dari Mbak Ciki dulu sebagai seorang ibu muda. Anaknya masih 1, baru 1. Kalau Mas Fedi nanti yang senior mungkin ya. Kayaknya pengalamannya akan lebih banyak, lebih kaya, dinamika pengasuhannya akan lebih seru. Nah, kalau Mbak Ciki gimana nih? Anaknya sekarang kan namanya Atar ya, Mbak? Atar. Usianya berapa? Terus gimana nih sekarang menurut Mbak Ciki punya anak di usianya Atar saat ini? Atar bulan ini Agustus dia 3 tahun. Oke. Lagi seru-serunya banget sih di 3 tahun tuh kayaknya Atar tuh lagi bawel banget di rumah. Terus dia tuh udah tahu dia maunya apa. Terus dia udah bisa tahu perasaannya dia. Kayak dia sedih, dia marah, dia nggak mau. Tuh udah kelihatan banget gitu. Jadi ya, aku sebagai orang tua kayak harus lebih pengertian gitu sama dia. Kayak kita lebih sering ngobrol, kita sering tanya jawab. Ya. Atar ngapain aja, Atar lagi apa, itu lagi aku coba terus. Iya. Di usia 3 tahun lagi banyak mau coba-coba sendiri semua ya, Mbak ya? banget. Mau coba-coba sendiri, mau dibantu, tapi dia pengen sendiri tapi belum bisa. Iya. Gimana tuh Mbak rasanya? Mungkin perbedaan yang paling mencolok yang Mbak Ciki rasa dulunya kan bayi. Bayi kan masih banyak dibantu. Sama sekarang tiba-tiba 3 tahun, apa sih bedanya Mbak yang dirasain? Kalau dulu tuh kayaknya masih nurut-nurut aja ya waktu bayi. Kalau sekarang tuh masalah baju aja tuh kita Oke. harus kayak, Atar, mama mau Atar pakai ini ya? No, kata dia, no, aku nggak mau yang itu. Dia pengennya yang pilihan dia gitu. Jadi seru banget. Kayak aku berasa kayak, ya ampun, ini anakku sudah menjadi manusia seutuhnya nih. Oke. Kalau dulu kan kayak masih boneka, kayak iya sini udah mama yang ngatur ya. Kalau pengen ini tuh enggak, udah mulai debat gitu. Seru Oke. sih. Mas Fedi senyum-senyum kayaknya pengen kasih tambahan juga nih menghadapi anak 3 tahun. Oh enggak, itu sama persis yang aku alamin gitu. Kalau kayak soal baju tadi, ya benar memang udah punya selera. Dan yang aku pelajarin sih memang kita harus atau sebaiknya mengikuti selera mereka gitu. Jadi nggak kita paksa walaupun baju yang dia pilih sebenarnya nggak matching. Tapi katanya sebaiknya diikutin apa maunya dia, ya udah jadi legowo aja. Iya. Memang di usia-usianya 2 tahun, 3 tahun kita lagi latihan negosiasi ya. Iya. Sama anak, berusaha memberikan pilihan atau kita bilangnya kebebasan yang berbatas. Kita kasih kebebasan tapi kan tetap ada pilihannya. Oke, mau pakai baju yang mana? Mau yang kita udah pilihin dulu nih, yang penting mau merah atau ini. Tapi kadang-kadang kan kenyataannya dia tiba-tiba udah punya pilihan lain. Iya, benar. Makanan juga begitu. Iya, Tiap mau iya. makan juga aku selalu tanya, Atar mau makan nasi atau mie? Tapi selalu jawabnya mie, no Atar. Hari ini harus nasi makannya ya. Itu udah aku kasih pilihan deh. Hati-hati makin gede dia bilang nanti, kenapa ngasih pilihan kalau harus satu gitu. Tadi kan bahas perbedaannya. Nah,
selain itu kan namanya mengasuh kan pasti nggak sendirian. Mm-mm. Ya. Ada banyak peran orang di sekitarnya. Nah kalau Mbak Ciki gimana mengaturnya sih dengan kehidupan sebagai pekerja juga, sebagai seorang aktris, seorang ibu juga, support system yang dimiliki dalam pengasuhan Atar, kalau Mbak Ciki gimana? Kalau aku ya pastinya aku nggak sendiri sih. Aku dibantu sama ada Neni juga. Terus ya papanya juga ikut andil dalam pengasuhan anak. Jadi ya kita berbagi aja sih. Tapi tetap apapun itu keputusannya memang ada di orang tuanya gitu. Jadi aku mungkin lebih mengajarkan juga untuk ke Neninya apa yang aku mau terapkan ke anakku gitu. Nah, itu kan kalau Mbak Ciki. Kalau Mas Willy mau share juga nggak gimana sih support system yang dimiliki di rumah terkait pengasuhan anak? Jadi memang setelah anak ketiga kami baru pakai Neni. Tapi untuk hal-hal yang Hebat banget. untuk hal-hal yang misalnya kayak mandi, yang privacy lah gitu, itu tetap kami sendiri yang handle. Eh, Tidur segala macem. Dan kalau buat aku sih memang yang aku belajar ya, anak itu merasa paling dicintai kalau kita main sama mereka gitu, dan main yang fokus, nggak ke distract gitu. Jadi sebisa mungkin lah aku memang kalau lagi nggak sibuk ya main gitu. Mereka mau main apa aku coba ikutin, aku jagain. Ya rumah udah kapal pecah lah tiap hari ya. Cuma kalau memang itu bikin mereka happy dan merasa dicintai, ya aku biarin gitu. Apalagi pas pandemi sih, karena nggak bisa kemana-mana. Wah bukan kapal pecah lagi, kapal karam sih mungkin. Jadi, tapi ngeliat mereka senyum, ketawa, seneng itu worth it sih. Wah hebat banget sih, aku salut sekali Mas Freddy punya pemikiran itu, karena ya memang hadiah terbesar buat anak ya waktu yang berkualitas gitu ya. Kadang kita mikir mau ngajak pergi kemana, jalan-jalan itu penting, entertainment juga. Cuma sebetulnya yang esensial kan bersama-sama menikmati sesuatu bersama gitu ya. Iya. Mau mainannya apapun atau bahkan tanpa Sebenarnya mereka mainan butuh mungkin ya. kehadiran kitanya Iya, aja betul. sih. Iya. Mungkin kalau dari Mbak Ciki dan juga Mas Fedi ada nggak tips? Tadi kan bilang paling penting itu anak merasa dicintai kalau main bareng. Iya. Kalau apa sih kebiasaan spesialnya Mbak Ciki sama Atar, Mas Fedi sama anak-anak masing-masing sehari-hari yang menguatkan bondingnya? Apalagi mungkin kalau syuting kan mungkin tinggal lama pergi. Nah ketika udah bareng-barengnya lagi biasanya ngapain sih yang spesial sama anak-anak? Kalau aku sih, aku kan memang aku juga masih kerja. Kalau syuting yang tiap hari stripping gitu kan udah stop ya saat ini. Karena aku berpikir memang kayaknya anakku butuh kehadiranku nih di usia-usia golden age ini gitu. Jadi aku memang mengurangi sekali, kalaupun memang aku ada kerjaan di luar sebisa mungkin aku ajak gitu. Kayak hari ini Atar juga aku ajak biar dia tahu oh mama tuh kerja. Karena aku dari kecil memang aku selalu izin kalau kerja sama dia. Aku nggak mau yang kayak aku diem-diem pergi ninggalin dia. Yang aduh takut anak gue nangis nih, udah diem-diem aja. Itu tuh aku nggak. Aku selalu kasih tahu Atar, mama kerja dulu ya. Dari dia bayi, mama kerja dulu ya. Mama promise nih sama Atar nanti mama pulangnya misalnya jam 7 malam gitu. Dan aku harus bisa tepatin janji aku sama dia gitu. Jadi pada saat pulang baru kita main. Kita bikin main apa aja yang ada di rumah gitu. Dia kalau sekarang lagi suka main blocks gitu. Kita bikin animals yang dia suka. Jadi ya sebisa mungkin sih setiap hari atau sebelum aku kerja aku ada waktu sama dia sih, sama Atar. Papanya juga begitu. Iya, betul. Kalau Mas Fedi gimana? Kan 3 anaknya. Iya. Kalau Mbak Ciki mungkin masih bisa fokus gitu ya. Oke, sebelum berangkat 1 anak, pulangnya juga sama anaknya lagi. Kalau Mas Fedi gimana tuh waktu spesial bersama anak-anaknya yang dibagi-bagi nih ada 3, biasanya gimana? Ya itu challenging banget ternyata, karena kalau yang pertama itu mungkin bisa dibilang udah bisa asik sendiri. Tapi kalau udah mulai bosen, baru nyari juga gitu ngajak main. Yang nomor 2, sekarang tuh lagi nempel abangnya banget gitu. Jadi abangnya ngapain dia mau ngikutin. Nah yang lagi aku ikutin kemana-mana nih yang ketiga, karena baru 1,5 tahun ya, lagi seneng-senengnya baru bisa jalan, baru bisa agak lari. Jadi kalau main bertiga, memang cenderung yang ketiga aku awasin gitu, tarik-tarikan, rebutan gitu. Tadi dulu ya ini ayah harus jagain yang Kai dulu karena dia paling kecil segala macem gitu. Cuma sempat ada masa-masa yang mengkhawatirkan ya. Aku waktu itu ada syuting di luar kota agak lama.
Dan yang pertama Hasan tuh agak murung memang gitu dan akhirnya counseling juga gitu ditanya. Ternyata dia itu belum tahu, nih ayah akan pulang atau enggak sih? Gitu kan. Jadi, eee, dia bilang cuma syuting, belum bisa ngitung hari kan. Jadi kayak, "Ini pulang nggak sih?" Gitu. Padahal tiap malam video call gitu, tapi di kepala dia adalah, dia nggak tahu nih bakal pulang apa enggak, dan kalau ada yang nanya, "Ayah mana?" "Ayah udah nggak di Jakarta." Kan jadi, "Hah, udah nggak di Kesannya Jakarta?" kayak Gitu. kemana gitu Nah, ayah. begitu dikasih tahu hasil counseling-nya gimana, ternyata ya itu, dia belum bisa ngitung hari, jadi dia bener-bener blank, nggak tahu nih bakal pulang apa enggak. Jadi dibilang sebisa mungkin pulang deh sehari aja bisa nggak gitu ya kan, bela-belain pulang. Yang harusnya itu break syutingnya istirahat, biasanya sih aku tidur aja seharian di hotel, cuma dibela-belain pulang dan bener sih memang berubah gitu. Besoknya, "Kok pergi lagi tapi?" Akhirnya minggu depan balik lagi segala macem gitu. Jadi, ya betapa memang, penting ya memang keberadaan kita itu ya. Kalau yang 2 sama 1, yang kedua dan ketiga mungkin juga masih terlalu kecil yang belum paham. Ya yang Hasan itu sih yang sempet, kebingungan juga, cuma ternyata memang solusinya ya sejauh apapun harus pulang. Kebayang nggak syuting ke luar negeri gimana? Pas pulang dia nggak lupa kan sama Iya. Kan seminggu sekali pulang dari luar negeri kan, produser mana yang mau bayarin tiket? Iya, ini menarik ya masalah kepastian ya, kejelasan. Kalau tadi kan Mbak Ciki sempat bilang juga, pokoknya aku dari bayi berusaha untuk membiasakan memberikan kepastian, briefing dulu gitu ya, kapan mama pergi, nanti kapan mama pulangnya, walaupun itu masih bayi. Nah juga mungkin di kasusnya Mas Fedi, mungkin bisa apa pakai, kadang-kadang aku suka beride gitu ya sama beberapa klien, pakai berhitung apa namanya, walaupun belum bisa hitung tapi ada kalender, jadi di checklist nih, ayah pergi tanggal segini, nanti pulangnya pas yang ini, nanti setiap hari mungkin dengan bantuan support system yang di rumah sama ibunya apa. Kalau misalnya pasti nanti atas makin besar juga Kayak boleh aku butuh, coba nih. karena anak-anak biasanya anak-anak usia dini ya sampai usia 7 tahun itu kan butuh yang konkret. Iya. Ya, konkret jelas, walaupun kita bilang ayah syuting nanti pulang ya, Kapan? kayak malam nggak ada di kasur Iya, gitu ya, di iya. kamar nggak ada, tapi kan dengan itu mungkin membantu anak juga untuk ada kepastiannya tuh kapan sih, tapi bagus banget setiap hari tetap video call gitu ya, tetap show up untuk anak gitu ya. Begitu udah SMP, ayah di rumah aja. Beda lagi dinamikanya ya. Nanti kita undang Fedi saat anaknya sudah SMP ya. Ini lagi. Gimana ya? Gimana ya? Diusir mulu dari rumah, kan di rumah aja nggak syuting gitu. Oke, nah tapi kalau misalnya tadi kan membangun kedekatannya gitu ya, apapun challenge-nya kan Mas Fedi, Mbak Ciki kelihatan banget nih selalu effort untuk bangun bonding sama anak gitu ya. Tapi kalau dibilang punya harapan, inginnya diingat anak tuh sebagai ayah, sebagai mamah yang seperti apa sih? Mungkin Mas Fedi dulu. Sebagai ayah, karena itu pekerjaan yang paling susah menurut saya, paling berat dibanding menjadi aktor. Tanggung jawabnya, pengorbanannya. Jadi sederhananya, nanti kalau aku besar aku ingin menjadi ayah seperti ayah. Begitu. Apapun artinya itu, yang selalu Role modelnya gitu. role modelnya ada buat dia, sumber inspirasinya dia, sumber semangatnya dia gitu. Jadi pokoknya begitu sih. Oke. Jadi ayah yang, ayah nih seorang yang emang sosok aman nih buat aku, yang bisa aku percaya gitu. Oh iya, jadi ayah yang selalu menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk dia gitu. Jadi ikut terharu. Mbak Ciki gimana? Iya, pastinya iya sih, yang namanya orang tua itu kan belajarnya nggak pernah habis ya kan. Jadi ya pengennya juga dikenang sama anakku tuh ya sebagai seorang ibu yang selalu ada, yang penyayang, yang menyenangkan gitu. Tapi untuk menuju proses itu ya kita nggak tahu gitu. Setiap hari kita belajar terus. Ya mudah-mudahan nanti saat Atar sudah besar, dia
ya bisa menjadikan aku sebagai role modelnya dia gitu. Atau mungkin dia suatu saat nanti, aduh ini kejauhan sih sebenarnya, tapi kayaknya mencari istri yang ibunya. aku pengen punya istri kayak mama. Kayak terharu banget gitu. Nah, tapi yang menarik kalau sebagai seorang tua, sebagai orang tua gitu ya. Orang tua yang baik itu kan tidak lepas dari bagaimana hubungan suami istri. Hubungan sebagai orang tua itu kan ditarik ulur di atasnya ya hubungan pasangan. Iya. Nah, kalau Mas Fedi, Mbak Ciki di dunia entertainment ini mungkin yang kadang banyak gonjang-ganjing faktor eksternal, syuting mungkin ada desas-desus, ada cinlok atau nggak ada lain sebagainya. Biasanya bagaimana sih memaintain hubungan sama pasangannya? Mbak Ciki dulu boleh. Ya pastinya harus saling percaya sih dan harus saling menghargai satu sama lain gitu. Kayak aku sama suamiku ya kita benar-benar saling respect aja gitu. Kita tahu tanggung jawab kita masing-masing. Ya kalau memang ada masalah pun ya masalah besar ya kita kecilin aja, kita omongin baik-baik. Itu aja sih. Oke. Kalau Mas Fedi yang udah mungkin udah lebih ini ya panjang proses pernikahannya. Ada Pokoknya sebisa mungkin diusahain kalau misalnya ada syuting, kalau ada masalah yang belum selesai itu kita coba selesaikan dulu gitu. Jadi waktu saya pergi syuting, terus Fanny di rumah tuh nggak ada yang ganjel gitu kan. Nah, sama selama di rumah itu ngebangun kebiasaan-kebiasaan yang memorable, misalnya kayak panggilan-panggilan mesra kayak sayang, cintaku, kekasihku gitu-gitu. Gandengan, terus curi-curi nyium jidat, nyium pipi. Ya bibir kalau nggak ada anak lah. Dan yang aku tahu itu pun kalau kita menunjukkan itu di depan anak itu bagus kan. Itu salah satu cara kita mengajarkan kasih sayang ke mereka gitu. Nah kalau di lokasi syuting memang tricky ya. Dalam berakting itu kan ada yang benar-benar pura-pura banget. Ada yang memang ada rasa yang muncul. Dan misalnya memang ada rasa yang muncul sama lawan main, kita harus tahu ini apa ya, ini kebawa karakter atau memang ada perasaan apa gitu. Nah itu yang memang tricky, orang suka salah paham gitu. Padahal kalau kita paham, selesai syuting juga hilang gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya jomblo ya silakan lanjutkan gitu kan sebenarnya. Nah jadi itu yang kita harus paham banget diri kita sendiri. Dan kalau memang selesai syuting ke bawah ya itu harus segera dinetralkan gitu. Ya kalau aku sih kalau sampai ada perasaan itu ya ikutin sunnah Rasul aja. Kalau kau tertarik dengan orang lain segera pulang dan tiduri pasangan. Dan itu bahasanya tiduri ya terjemahannya ya. Bukan saya ngomong. Jadi kalau tadi menarik dari yang Mas Fedi bilang tadi kita harus sadar diri juga. Jadi memang yang penting itu self awareness ya kalau di psikologi. Memang paling penting pertama adalah yang menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan sebelum bertindak. Ya setelah kita menyadari kan baru kita bisa memutuskan ya ini harus apa nih next step-nya. Dipikirin dulu gitu ya. Tidak reaktif lah sama apa yang kita rasain gitu ya. Oke. Nah, kalau itu kan berkaitan sama hubungan dengan pasangan dan pekerjaan. Nah, kalau hubungan pasangan sama anak, keberadaan anak, ada nggak perbedaannya? Mungkin Mbak Ciki apalagi yang baru ya punya anaknya, ada nggak tantangan tersendiri hubungan dengan pasangan ketika akhirnya ada anak? Gitu? Enggak sih sejauh ini hubungan aku dengan suami ya. Sejauh ini sih kita aman-aman aja sih ya, mesra-mesra aja. Justru semakin adanya kehadiran anak tuh ya semakin semakin kita tuh ya semakin mesra, semakin bersyukur gitu. Jadi ya anak tuh emang anugerah banget buat kita gitu. Oke. Kalau Mas Fedi gimana? Ada nggak perubahannya apa sih hubungan dengan pasangan ketika sebelum punya anak sampai akhirnya punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, itu kan metamorfosis terus ya, pasti berkembang terus dinamika keluarga ketika bertambah anggota keluarga. Ya kalau ngelihat perjuangan Fanny ya untuk punya 3 anak, memang semakin harus membuat rumah itu ya aman dan nyaman buat dia ya. Karena yang pertama itu Hasan cukup
beberapa masalah kayak air ketubannya kurang, terus sungsang, kelilit tali pusar. Kelihatan lah tantangannya gimana. Yang kedua, pas kehamilan biasa aja, tapi begitu lahir masuk NICU karena ada telat beradaptasi gitu. Jadi harus pakai alat bantu pernapasan. Yang ketiga sih yang sebenarnya yang termasuk lancar. Jadi melihat perjuangan Fani itu, ini memang harus selalu sebisa mungkin nyiapin tempat yang aman dan nyaman buat dia. Lebih peka lah soal perasaan dia, soal apa yang dia mau gitu, apa yang dia harap gitu. Jadi lebih mesra lagi karena kayak ini harus dijaga ini karena ya apalagi kan anak cowok lebih dekat sama ibu ya. Iya. Itu tempat lari main sama kita, main sama ayahnya. Minta es Tapi krim sama ayahnya. begitu emang udah capek, udah ngantuk atau mungkin emosi minta dipeluk kan ke ibunya. Jadi ibunya pun harus dalam keadaan yang baik ya. Happy. Moodnya harus happy kan supaya bisa itu gitu. Jadi itu sih yang paling dijaga. Oke. Tapi emang penting sih support suami itu menurutku. Iya. Penting banget. Ya, karena itu tadi ya, saling kan ya, Yes. saling punya bersama-sama punya perannya masing-masing gitu ya. Tapi kalau berjalannya tetap sendiri-sendiri, misalnya oke, ayah bagian yang main-main senang-senang, ibu yang kenyamanan, tapi nggak berdampingan, nggak saling mengisi juga, ya itu kan akan capek masing-masing Iya. juga ya. Tapi kalau aku pribadi ini sih suka penasaran atau kagum justru sama yang suami atau ayahnya itu kerja kantoran. Kalau aku kan lagi nggak syuting ya bisa Main. gitu, main gitu. Tapi kalau yang kantoran ini kan dengan macetnya Jakarta ya, Benar. pergi Iya. habis waktu di jalan, mungkin di kantor juga ada masalah, pulang itu kan harus Capek gitu ya kayaknya. Capek tapi harus Tapi jadi harus tetap des ayah gitu ya. ya. Harus tetap kalau misalnya dia happy. menunjukkan kecapeannya manusiawi, Iya. tapi ya nggak bisa sih Pak gitu. Ini Shift ini selanjutnya. ini Shift yang paling selanjutnya. penting ya. Jadi harus itu. Jadi ada salah Ya. satu sitkom yang aku suka. Istrinya lagi hamil, jadi hormonal segala macam, marah-marah dan segala macam. Si suami curhat sama supirnya. Si istri gue bikin gue gila deh. Ini segala macam emosional lah, hormonal. Ya wajar lah. Dia lagi hamil, jadi dia diperbolehkan untuk jadi gila. Nanti kalau anaknya udah lahir, giliran anaknya yang gila gitu. Giliran gue kapan? Gak pernah. Lo gak boleh gila. Gak ada alasan untuk gila. Gitu kan. Jadi kayak, wah ini kalau yang kerja kantoran bisa bener-bener memprovide semuanya itu salut sih, kagum sih. Karena kayak seminggu 5 hari segala macam sih. Hebat. Ini jadi menarik ya karena tadi kan Mas Fedi bilang, wah nggak boleh nih sebagai seorang ayah gitu ya, istilahnya tumbang gitu ya. Tapi kan pasti butuh waktu nih, masing-masing entah itu ayah ataupun ibu pasti butuh waktu recharge-nya masing-masing. Kalau Mas Fedi sama Mbak Ciki biasanya istilahnya recharge Me untuk time-nya diri gitu sendiri ya. ya, Iya, biar iya. energi kita ketika hadir sama istri, sama suami, sama anak tuh fully recharge lagi. Biasanya apa sih yang dilakukan? Kalau aku makan. Itu bener recharge Itu sih. emang paling basic. Bener-bener Iya, recharge ya. itu salah satu tenaga. healing aku. Aku makan aja deh, aku udah happy. Oke. Ada. Itu bener-bener kayaknya kalau orang nanya liburan, aku me time-nya mau liburan sendiri. Rasanya aku nggak bisa. Aku pengen itu kalau memang healing ya sama anak sama suamiku Ya. gitu. Ya healingnya aku makan udah. Karena sampai dari aku mulai masuk entertainment sampai sekarang kerjaan aku diet terus. Jadi saat healing tuh aku pengen makan yang enak. Udah aku happy mood, aku udah langsung level up deh. Oke. Mas Berat Fedi badan gimana? juga level up. Ya. Iya. Kalau Mas Fedi apa? Kalau aku sederhana sih, cukup kopi aja sih, terus melipir sebentar. Soalnya kalau liburan pun jalan-jalan itu sekarang ngikutin istri sama anak. Cuma kalau ditanya liburan ideal aku adalah cari pemandangan yang bagus, ada tempat duduk di situ, ada kopi, ngelamun aja udah. Benar sih. Bengong aja ya. Bengong Benar, aja terus bengong udah aja. udah recharge.
lanjut gitu. Setelah tadi kita bahas dunia parenting dan juga relationship sama Mbak Ciki, Mas Fedi, sekarang kita akan bahas hal yang paling penting dari alasan kedatangannya aktris dan aktor kita ini. Sebenarnya mau share sama Geng Sehat kalau Mbak Ciki dan Mas Fedi akan mengeluarkan satu film terbaru mereka yang berjudul Air Mata di Ujung Sajadah. Ya, betul nggak Mas? Betul. Ya, Air Mata di Ujung Sajadah. Tadi Mas Fedi sempat cerita ada gunjang-ganjing netizen juga sama judulnya yang kritis sekali ya Iya, netizen. kenapa netesnya di ujung katanya. Padahal di tengah mungkin ya. Ya kalau lagi ruku gitu kan agak deket ujung, jadi tis gitu kan bisa aja. Agak loncat ya air matanya. Bebas lah imajinasinya apa aja gimana. Oke, di balik judulnya yang dikritisi itu ya, boleh diceritain nggak sih filmnya itu sebetulnya tentang apa? Filmnya itu pasti tentang keluarga sih, tentang perjuangan, tentang keikhlasan, tentang kalau aku bisa kasih sedikit sinopsisnya. Jadi ceritanya tuh ada Akila. Akila itu Kak Titi Kamal, dia main juga di sini. Dia dibohongin sama ibunya, dikasih tahu kalau anaknya itu udah meninggal, tapi ternyata anaknya itu dikasih sama kita berdua. Nah, kita berdua lah yang membesarkan anaknya sampai anaknya usia 7 tahun. Terus pada saat usia 7 tahun, ternyata Akila tahu kalau anaknya itu masih hidup, dan dia mencari anaknya. Sampai akhirnya bertemulah dengan kita. Nah, disitulah kayak perang batin antara seorang ibu, orang tua sama anaknya gitu. Oke, benar-benar drama keluarga ya. Drama Iya. keluarga banget. Ya singkatnya sepasang suami istri yang mengadopsi anak, 7 tahun kemudian ibu kandungnya muncul dan minta anaknya kembali. Kayaknya Gitu. mengundang air mata nih filmnya. Oh iya, Sesuai sesuai judulnya. judulnya. Air mata di ujung sajadah. Benar. Oke, apa yang membuat Mas Fedi juga Mbak Ciki akhirnya tertarik? Oke, kita mau nih join di filmnya. Apa sih sebetulnya daya tariknya awalnya? Kalau aku sih dari dulu pengen banget bisa main film drama ya. Jadi pas aku ditawarin sama Mas Roni, produser kita, aku baca ceritanya tuh sedih banget, apalagi tentang anak ya. Kayaknya tuh kalau aku nih yang baru punya anak, kalau denger cerita anak atau mengetahui apapun soal anak tuh rasanya tuh terenyuh gitu. Makanya pas aku baca, wah ini bagus sih ceritanya, kayak aku harus terlibat dalam judul ini gitu. Oke. Mas Fedi gimana? Menurutku cerita ini seru karena nggak ada antagonisnya. Kalau ada antagonis protagonis, biasanya penonton mudah lah, kita tentunya akan mendukung si protagonis. Tapi di sini nggak ada. Jadi di situ serunya, kita ngajak penonton tuh bingung. Kita dukung yang mana ya? Yang Iya. satu orang tua adopsi yang sangat menyayangi anaknya itu, ini ibu kandungnya. Nah itu sih Galau menurutku deh. seru sih. Netizen dibawa konflik batin Iya, banget gitu. ya. Banget. Oke. Nah, tapi misalnya Mas Fedi, Mbak Ciki ada di posisinya siapa berarti Mas Fedi jadi Arif Jadi ya? Arif. Iya. Jadi Arif, Mbak Ciki jadi Yumna. Yumna. Misalnya ada di posisinya Arif dan Yumna yang sudah merawat, mengasuh anaknya Baskara ya namanya, udah selama 7 tahun, tiba-tiba datang nih ibu kandungnya, aku mau ambil anaknya. Kira-kira Mas Fedi sama Mbak Ciki akan kayak gimana? Aku nggak mau bayangin. Aku nanyanya juga nggak tega. Aku nggak Ya. tahu, aku nggak kebayang Oh, sih. iya. Karena ini skenario, jadi aku udah Iya. tahu endingnya gimana. Tapi kalau in a real life sih aku nggak bisa bayangin apa yang harus aku lakukan. Iya sih, karena ya dari ibaratnya baru lahir memang langsung diadopsi dan diurus seperti anak sendiri. Gak kebayang sih, yang pasti sih gak akan semudah itu Iya. diambilnya. 7 tahun itu kan Iya, waktu gitu. yang memang ya lama ya. Iya. Kita udah Dan yang bonding menariknya banget. lagi kan Akila ini yang diperankan Titi Kamal, bukan dia menelantarkan, dia pun nggak tahu. nggak tahu, ya gitu. Dia dibohongi gitu kan. Jadi kita nggak bisa pakai alasan loh, kamu yang ngelantarin dia enggak. Nah jadi di situ serunya sih. Nah lo ini gimana ya? Dan gitu. selama 7 tahun tuh dia tidak melupakan anaknya ini. Nah, kalau buat Mas Fedi nih, di antara film-film yang lain gitu ya, yang sudah dibintangi, apa sih yang membuat peran ini beda sama film-film yang sebelumnya Mas Fedi udah pernah bintang? Ya konfliknya itu ya, aku belum pernah memerankan
seorang ayah yang anaknya itu akan diambil gitu. Sebelum-sebelumnya ya menjadi ayah, punya anak, tapi konfliknya bukan dengan anaknya itu gitu kan. Nah ini yang menantang karena belum pernah ngalamin itu. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ngalamin. Jadi untuk membuat acting atau ekspresi yang bisa ngena gitu dan meyakinkan ke penonton ya, karena kayaknya netizen juga tahu kalau aku nggak pernah ada di posisi itu gitu kan. Nah itu yang menantang sih, gimana bikin mereka ayo dukung gue, tapi ini bukan dong ya, dukung mana ya, ayo gitu kan. Itu sih yang menantang. Aku dengar juga kan film ini di prosesnya penulisan skenarionya itu sampai memakan waktu 5 tahun. Berarti kan kayaknya digodoknya dalam sekali tuh skenario-skenarionya, scene-scene dan lain sebagainya. Kalau dari Mas Fedi sama Mbak Ciki sempat ada kesulitan nggak tuh untuk masuk ke perannya itu? Atau justru langsung gampang banget gitu? Iya, Gimana sebelum prosesnya? syuting kan kita ada proses reading juga kan. Nah, di proses reading itu ya kita memang mendalami karakter kita. Kita juga dibantu sama sutradara kita juga kalau ada kurang-kurang apa. Tapi waktu pas reading aja aku baca skenarionya dan kita latihan tuh udah sedih banget, udah nangis gitu. Jadi ya mungkin pada saat syuting ya udah lumayan gak begitu ada kesulitan ya karena kita udah ada proses readingnya sebelumnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke segmen ada namanya party. Wih. Pertanyaan titipan tapi ya. Bukan kita mau party-party. Ini ada pertanyaan titipan dari para geng sehat. Kita sebelumnya sudah nanya dulu ke tim Gue Sehat. Ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Ciki dan juga Mas Fedi. Aku bacain beberapa dulu ya. Nah, yang pertama nih. Pernah nggak nonton film sampai berurai air mata, film sedih gitu? Dan apa judulnya kalau pernah yang paling diinget? Aku sampai berurai air mata banget. Ini Miracle in Cell. Oke, Yang ya. Nah, Korea. versi mana? Yang Korea. Korea. Oh, Korea. Oh, yang Korea. Iya, Iya itu juga tentang anak kan ya. Iya, iya. Jadi itu aku benar-benar sampai seguk-segukan. Benar, sedih benar. banget. Sama film kamu Kak, Ayat-Ayat Cinta yang pertama. Oh, Itu juga salah satu film Iya, yang itu bikin juga aku iya nangis banget. Iya, iya, iya. Berarti kalau film luar Miracle itu ya, Miracle in Cell, sama dari filmnya Mas Fedi Ayat Cinta satu. iya. Terima Mas kasih Fedi ya. apa? Iya. Nonton. Memang ya itu berurai air mata. Kalau Mas Fedi apa nih? Sama Jadi deh, gini. dua juga deh. Aku cerita dikit. Aku ini produk laki-laki nggak boleh nangis. Nah, ngerti kan maksudnya? Iya, iya. Jadi begitu mulai syuting dan dapat adegan-adegan sedih emang agak susah buat bisa nangis. Yang pakai emosi ya, bukan hanya sekedar ngeluarin air mata, itu triknya banyak gitu. Tapi ini benar-benar ada rasa gitu kan, mau menangis gitu. Akhirnya ada kenalan, dia lulusan psikologi sih, tapi belum jadi psikolog gitu kan, nanya-nanya. Dan dia bilang salah satu yang bisa aku coba adalah nonton film sedih atau dengerin lagu sedih. Pokoknya sesuatu yang sedih yang memancing kamu sampai netes air mata aja dulu gitu, nggak usah yang nangis gitu kan. Dan disarankan satu judul film Korea juga. Dan ini sebelum K-pop booming ya. Aku punya temen yang dia dari dulu memang sangat menyukai Jepang, Korea aja gitu. Dan ini K-pop belum booming, jadi sebenarnya asal kalian tahu K-popers dialah sesepuh kalian gitu. Dia ngasih tahu satu film judulnya A Moment to Remember. Oh iya, aku juga nonton itu sedih. Nah itu kan yang ceweknya Alzheimer. Iya. Ternyata nggak pakai netes sih, langsung banjir. Iya, iya. Nah di situ tuh kayaknya gerbang rasa emosi sedih untuk syuting mulai kebuka gitu. Jadi ya bisa lanjut lah sampai sekarang gitu. Tapi ya aku nggak akan lupa sih judul film itu, A Moment to Remember Korea gitu. Nah, itu kan tadi berkaitan sama menghadapi emosi-emosi gak nyaman yang sedih. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, menghadapi emosi yang gak nyamannya kesel atau marah. Pernah nggak kesel ataupun marah sama komentar-komentar netizen? Apalagi misalnya ya, yang mengkaitkan dengan peran di film misalnya gitu ya. Kalau banyak sih kalau aku. Kalau dulu mungkin waktu aku syuting salah satu sinetronku kan aku berhijab, tapi dalam kehidupan sehari-hari aku belum berhijab pada saat itu. Jadi itu tuh wah aku lumayan cukup
kasih head comment gitu, kok bisa sih pilih pemainnya yang gini berhijab dong gitu-gitu. Dalam kehidupan sehari-harinya pun aku ya biasa aja, aku nggak yang pakai baju seksi-seksi juga gitu, yang sewajarnya aja. Tapi mereka tuh pengen, ya itulah ya, kadang netizen tuh pengen kita tuh seperti apa yang ada di TV gitu. Iya. Jadi ya itu lumayan agak ganggu juga buat aku. Tapi ya udahlah, aku pikir awalnya sih baper sih, cuma akhir-akhirnya aku cuma kayak bacain sambil oh ya ketawa-ketawa aja gitu. Terus yang kedua aku juga pernah soal body shaming. Itu juga lumayan bikin kesel ya untuk para ibu-ibu, apalagi yang baru melahirkan ya. Itu lumayan agak ganggu banget gitu. Jadi waktu pas aku habis lahiran anakku, kan aku lumayan naiknya banyak kan, kayak 30 kiloan gitu. Dan itu tuh ada aja yang body shaming. Kak, kurusin dong cepat, katanya gitu. Ih, badannya ya, gitu. Itu kayaknya lo tuh nggak tahu perjuangan gue gitu. Itu lumayan ganggu, tapi ya pada akhirnya aku nggak pernah yang seriusin sampai aku bales-balesin, nggak pernah. Aku sih udah dicap duta poligami sama netizen. Jadi nggak kesel sih, udah nerima aja, udah dibecandain aja udah gitu sih, udah. Jadi tiap rilis film pasti kan apalagi nih poligami gitu. Nih yang sekarang jangan-jangan ya. Nah kan itu juga gitu. Apa nih istrinya 2 lagi? Iya. Enggak, yang sekarang 3 gitu. Udah, jadi udah dibecandain aja udah gitu sih. Nah, setelah tadi ada pertanyaan dari netizen, sekarang Mbak Ciki sama Mas Fedi boleh berbalik tanya ke aku. Oke. Kita sebutnya segmen silat, konsultasi kilat. Jadi Mbak Ciki sama Mas Fedi masing-masing boleh tanya ke aku karena kebetulan backgroundku kan sebagai seorang psikolog klinis anak ya. Jadi terserah nih mau tanya tentang apapun. Oke, aku mau nanya sih. Aku pas banget kepikiran waktu kamu tadi bilang kalau kamu itu adalah produk yang tidak boleh menangis. Iya. Sebenarnya Laki-laki nggak boleh. iya, nggak laki-laki boleh nggak. Nah, nangis gitu itu ya. karena kan anakku juga laki-laki kan, Iya. Kak. Sebenarnya tuh kita boleh nggak sih mendidik anak kita tuh kayak kamu nggak boleh nangis, sedangkan kan itu perasaan yang kita nggak bisa tahan kan seharusnya gitu loh. Aku pengen tahu aja sih kayak Oke. gimana. Menarik nih pertanyaan tadi. Mbak Ciki kan bilang, boleh nggak sih sebetulnya dilarang nangis? Aku mau balik tanya, Mas Fedi yang katanya tadi sebagai produk, aku sebagai pria yang dilarang nangis dulu pas digituin, apa rasanya? Dada nyesek sih, nggak nyaman, kayak nyesek gitu dada kan. Dan rasa nggak nyaman itu kan nggak baik ya berarti kan. Itu sih yang aku rasain dulu sih gitu. Jadi tiap mau apa ditahan gitu kan. Sampai besar apa efeknya kalau di Mas Fedi di kehidupan sehari-hari? Ya itu kalau mau syuting susah jadi. Itu pertama ya, itu pertama aku menyadari tidak baiknya itu. Ya mungkin itu pekerjaan ya. Tapi ternyata memang jadinya cukup terbiasa dipendam. Jadi nggak tahu cara komunikasiinnya gitu. Saya sedang merasa sedih, saya sedang merasa marah gitu kan. Karena nangis itu kan nggak harus sedih ya. Lagi marah pun bisa sampai keluar air mata, bahagia pun kan bisa keluar air mata. Jadi gedenya tuh bingung mengkomunikasikannya karena jadinya emang ditahan aja gitu. Menjawab mungkin ya Mbak Ciki. Kira-kira kalau sampai dilarang apa sih efeknya? Dari riset sih banyak ya. Mungkin dari realita aja yang kita lihat dari Mas Fedi ya mungkin jadinya mungkin pertama kesulitan mengenali emosi yang dirasakan. Terus juga bingung mengekspresikannya gimana. Karena kan apapun emosi yang dirasakan sebetulnya kan patut diekspresikan. Iya. Dengan cara yang sehat gitu ya. Ada cara yang nggak sehat, misalnya sedih, dia ngapain lah gitu ya, cara-cara yang kurang tepat lah gitu ya. Cuma kan ada cara yang sehat. Nah dengan kita memberikan ruang ke anak, mau itu laki-laki, mau itu perempuan ya, untuk mengenali emosi apa yang dirasakan, apa yang bisa dilakukan ketika lagi merasakan emosi itu. Yang sehat caranya gimana sih? Ya itu kan akan membantu anak belajar regulasi emosi. Yang nantinya kan udah besar, kalau jadi aktris, aktor ya mungkin tadi jadi akan lebih mudah gitu ya. Masuk ke peran-peran dan berbagai emosi yang ada di perannya, di kehidupan sehari-hari, ya dalam berelasi, dalam mengelola diri kan pasti akan menjadi lebih sehat. Gitu. Iya sih, tapi itu ngaruh nggak sih dengan kayak kalau misalnya dia sudah besar, dia kan lebih peka juga
Kayak dia lebih tahu gitu, oh dia lagi sedih, oh nih teman kita apa pasangan kita tuh kayak oh lagi sedih, Iya. dia nggak mendinai, enggak lo nggak boleh sedih, nggak apa-apa Iya. lagi ya kan, itu ngaruh ya kayaknya Iya, ya kan. betul. Karena kan pertama dalam berempati kita kan perlu tahu juga mengenali nama-nama emosinya dulu, tahu cara menanggulanginya. Kalau kita bisa ke diri sendiri, ke orang lain kan kita jadi bisa, oh kalau ke diri sendiri aja kita bisa nih ketika sedih kita menyamankan diri. Berarti kalau ke orang lain ya jadi tahu juga caranya Iya. seperti apa. Ke pasangan bisa jadi, kalau laki-laki berarti kan bisa jadi pasangan yang hangat, yang menerima perasaan pasangannya, Betul. bukan yang istri lagi sedih, udahlah nggak usah dipikirin, Iya, misalnya iya, gitu iya. kan. Kita kan kadang lebih pengennya Paling salah ngomong kayak gitu kan. pengennya kan diterima dulu. Oh iya, kamu capek ya. Iya. Oh capek ya, tadi seharian anaknya tantrum ya. Kamu, aku tawarin apa, pijetin dulu atau minum dulu, bukannya langsung dinasehatin ke logika Iya. gitu ya. Betul, Kita kan harus di calm down Didengar dulu ya. nih, ya didengar Didengar. dulu ya. Begitupun kan, dan itu bisa dilatih ketika dari anak-anak, apalagi di usia-usianya Atar sekarang 3 tahun yang kosakatanya belum terlalu kaya, mungkin mau ngomong marah, bingung caranya, jadi lewat teriak, lewat Ya. nangis. Nah, Iya. itulah masuklah kita membantu dia memvalidasi emosinya, dinamain dulu. Oh iya, Atar kecewa ya, nggak dibolehin lagi makan permen sama mama. Atar kecewa sih nih, mau mama peluk dulu, mau mama kasih minum dulu apa. Marah boleh, tidak pukul gitu ya. Jadi kita memberikan, tetap menamai emosi itu memperbolehkan dia mengekspresikannya, tapi tetap loh ada batasannya. Nggak boleh marah, boleh tapi nggak boleh marah sambil teriak-teriak dan pukul-pukul itu. Mungkin bolehnya itu marah sambil bilang aku marah gitu, tapi kan belum bisa. Jadi kita yang istilahnya mentranslate lah perilakunya Iya, dia iya. itu, kata-katanya apa sih sebetulnya. Mas Faidi ada pertanyaan tadi, Mbak Ciki udah. Pertanyaanku ini sih katanya paling misterius kedua setelah black hole. Jadi deg-degan ya. Saya sih udah banyak nanya, udah banyak baca, cuma mungkin Mbak punya hal yang lain. Bagaimana membuat anak menikmati makanannya? Aduh, pertanyaannya Iya, susah iya. karena Iya kan? jadi berkaca sama pengalaman pengasuhan Iya. saya juga. Nggak, sampai ada mungkin aku juga yang salah, saya mau sih idealnya anak saya makannya yang benar-benar 4 sehat 5 sempurna gitu. Jadi sehat gitu. Mas, emang yang dewasa aja makan sehat bisa? Iya juga ya, kakak saya sih nggak ada makan sayurnya. Nah, jadi kalau mau makan sehat buat anak-anak, ya ntar dulu pelan-pelan. Yang penting dia menikmati pengalaman makannya gitu, yang memang menurutku itu cukup challenging juga gitu. Apakah kalau dia nggak mau ya kita turutin, padahal dia perlu udah waktunya makan atau perlu makan. Nah itu sih yang memang masih challenging sampai sekarang. Pertanyaan banyak orang tua yang challenge banyak orang tua ya, masalah Iya. makan itu. Jadi bener kan setelah black hole kan? Iya bener. Nggak Bener, ada Mas. habisnya ya Di kayak ruang drama. di ruang konsultasi juga pertanyaan ini nggak bisa terjawab Dengan dengan mudah. mudah gitu ya. Butuh banyak ya holistik lah ya. Iya, iya. Cara pemeriksaannya juga biasanya masalah makan ini. Karena kan kalau udah masalah makan bisa kaitannya sama fisik. Apakah cek dulu kesehatannya gitu ya. Ada dokter yang menangani, cek lab dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Ada juga secara fisik dari struktur mulutnya, oral motor dan lain sebagainya. Itu dari fisik. Kemudian dari perilaku makannya kita lihat lingkungannya dulu. Kebiasaan makannya seperti apa. Kemudian paparan makanannya memang apa saja. Cara berinteraksi pertama kali dengan makanan dan cara orang tua mengenalkan makan itu seperti apa. Itu kan itulah yang mempengaruhi perilaku Iya, makan anak gitu ya. Dan lagi setiap anak mungkin datang dengan bawaan taste buds masing-masing juga gitu Betul. ya, yang ya kadang kita nggak bisa paksa juga harus suka yang ini, harus suka yang Ya. itu, kadang butuh waktu. Sekarang belum suka, nanti ternyata pas SD suka gitu ya, kita nggak ada yang tahu. Cuma yang penting kan adalah anak itu kan belajar dari melihat sekelilingnya, meniru gitu ya, mendengar. Ya. Jadi salah satu kuncinya walaupun ada mungkin sulit ya memaparkan seperti tadi Mas Fedi bilang, gimana nih cara anak
makan sehat, ternyata orang dewasa juga kita juga masih susah. Istilahnya ketika kita masih susah berarti kan anak tidak ada contoh gitu ya. Jadi ya kunci pertama mungkin juga paparan secara konsisten. Mau Kita dimakan, yang nyontoin dulu ya. mau dimakan, mau enggak, yang penting dia lihat oh ada lauk, ada karbonya, ada sayuran buah yang warna-warni, ternyata itu adalah bagian dari makanan. Buka kulkas, oh ada buah, ada sayur, bukannya misalnya produk-produk makanan berproses misalnya Iya. gitu ya. Itu kan juga jadi masuk di pilihan-pilihan dia ketika dia lapar, haus, oh pilihannya pas dibuka, oh ada buah-buah, ada sayur-sayur, oh itu ya pilihan makanan yang sehat tuh ternyata gitu ya. Jadi ya kunci pertama selain yang tadi ada banyak yang harus dicek itu ya paparan dan contoh ya. Tapi Oke. bisa nggak sih dirubah misalnya nih kayak anakku nih usianya 3 tahun. Sekarang dia agak lumayan susah makan sayur gitu. Di usia segini bisa nggak sih? Padahal aku suka sayur gitu. Reski suka sayur juga. Bisa nggak kita rubah nih si kebiasaannya dia yang dia jadi suka sayur gitu? Setiap kebiasaan itu kan adalah perilaku yang dipelajari ya. Jadi kan itu sebetulnya kalau dibilang bisa diubah atau enggak, kalau bisa dipelajari berarti kan sebetulnya bisa. Cuma kan prosesnya itu yang Iya, harus mungkin sabar ya. prosesnya mungkin ya ups and down-nya itu. Iya, Ketika misalnya biasanya boleh nggak makanannya cuma ayam sama nasi aja, bisa tiba-tiba ada sayur dia langsung wah marah gitu ya. Ya mungkin di awal-awal perubahan kan pasti ada gejolak yang langsung ekstrim kan biasanya ada, tapi lama-lama menurun. Ya yang penting kita kasih lihat terus. Ya mungkin mudah-mudahan lama-lama yang tadinya cuma nangis, terus lama-lama dilihat, lama-lama mungkin dia Dipegang, dia pegang, makan. dia jilat kah Iya. gitu ya. Pas dijilat, ada rasanya gigit deh dikit, kebesokannya dia mau. Tapi kan proses itu bukan berarti 1, 2, 3 hari gitu. Iya, Mungkin sih, aja itulah. berbulan-bulan gitu. Iya, Yang iya. penting kan itu tadi si paparan secara Mm-mm. konsisten itu. Sebenarnya yang utamanya ini sih. Kalau dipikir-pikir apakah sayuran itu segitu enaknya dibanding gulai ayam Padang? Pada akhirnya itu kan itu kita telan karena itu baik buat kesehatan gitu kan. Jadi bagaimana caranya di mau nelen sih? Iya, You don't have to like it, tapi telan. Oke, seneng banget pertanyaan-pertanyaannya, seru-seru. Thank you. Semoga moms, dads, yang sehat lainnya juga dapat insight, dapat pelajaran baru, terhibur juga gitu ya dengan apa yang kita obrolin hari ini. Terima kasih banyak Ya. Mas Wedi juga udah mau berbagi, Mbak Ciki juga udah Thank mau you. berbagi. Terima senang kasih sekali. sudah mengundang kami. Iya, terima Iya, kasih. sama-sama. Terima kasih untuk tim ngoprek ya. Ya. Nah, pokoknya seperti yang tadi kita bilang juga, Mas Fendi sama Mbak Ciki kan akan punya film baru ya. Ya. Jadi jangan lupa saksikan Air Mata di Ujung Sajadah di bioskop tanggal 7 September. Nah, kabar baiknya nih Mas Mbak, Geng Sehat ini bisa dapat nonton gratis. Yeay. Ya, kita bisa dapat nonton gratis, tapi ada kuisnya dulu. Jadi nanti Geng Sehat bisa lihat di deskripsi podcast ini ada trailer resmi dari film Air Mata di Ujung Sajadah. Tolong tonton sampai selesai. Setelah sudah nonton sampai selesai, nanti kalian jawab kalian ini timnya Akila yang dibintangi Mbak Titi Kamal ya, atau timnya Yumna, Mbak Ciki nih, dan apa alasannya. Nah, jawaban yang paling mengesankan akan dapat hadiah, tiket nonton, masing-masing orang itu akan dapat 2 dan akan dibagikan untuk 5 pemenang. Jadi ada 10 tiket gratis nonton Air Mata di Ujung Sajadah. Jadi Geng Sehat jangan lupa ikutan kuisnya, dijawab, semoga kalian dapat tiket gratisnya. Yes. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih yang udah Semuanya. nonton. Sampai jumpa di ngoprek selanjutnya. Dadah. Dah.